Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kuswandi dengan NPM 2021911012 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan manfaat olahraga renang dan sejarah renang. Tugas didaktik metodik akuatik. Adapun di sini visi misi Universitas Siliwangi. Visi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul dan berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional. Tahun 2022. Adapun misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun sini visi dan misi jurusan pendidikan jasmani. Visi jurusan pendidikan jasmani yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Adapun misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Adapun di sini pengertian renang. Saya akan menjelaskan pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menurut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Olahraga ini tak hanya populer dijadikan sebagai olahraga air dan sarana rekreasi, namun juga dikenal sebagai olahraga prestasi yang kemudian diikutkan dalam lomba olahraga di mana di tingkat nasional dan internasional. Selain dilakukan para atlet profesional, olahraga ini sering juga dilakukan oleh masyarakat umum. Sebab aktivitas berenang bisa menjadi sarana untuk rekreasi, mencari hiburan dan melepas stres yang dialami. Selain itu, olahraga di dalam air ini juga menjadi sarana bagi banyak orang untuk mengisi waktu luang. Tidak sedikit pecinta renang yang kemudian berinvestasi membangun kolam sendiri di rumah. Adapun di sini sejarah olahraga renang, yaitu setelah mengetahui definisi dari cabang olahraga renang, kemudian akan tertarik menelusuri asal-muasal dari olahraga prestasi satu ini. Sebab sebagaimana cabang olahraga lain, pada umumnya masing-masing memiliki proses mulai dibuat sampai diperkenalkan kepada masyarakat luas dan kemudian menjadi olahraga prestasi yang dilombakan.
Adapun macam-macam renang. Yang pertama, gaya renang gaya bebas. Jenis gaya renang yang pertama adalah gaya bebas yang kemudian disebut dengan istilah freestyle. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara menelungkup badan dan sebagian tangan maupun kaki melakukan gerakan tarikan dan tendangan ke air agar tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Yang kedua, adapun renang gaya dada. Gaya yang kedua adalah gaya dada yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak. Berenang gaya dada membuat seorang perenang tampak seperti katak saat berenang di dalam kolam atau danau maupun sumber air lainnya. Ketiga, renang gaya punggung. Jenis gaya renang yang ketiga adalah gaya punggung atau breaststroke. Sesuai dengan namanya, dalam gaya ini para perenang akan berada di posisi telentang sehingga punggung berada di atas permukaan air dan wajah menghadap ke atas. Sementara tangan dan kaki akan bergerak seperti pada gaya dada. Adapun yang keempat yaitu gerakan gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu selanjutnya termasuk gaya yang paling sulit di dalam cabang olahraga renang. Ada gaya kupu-kupu atau butterfly. Gaya ini sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada dan gaya bebas. Gaya ini terbilang sulit karena saat berenang gerakan tangan harus naik dan turun secara bersama. Adapun di sini manfaat-manfaat olahraga renang. Saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat olahraga renang. Pada dasarnya, olahraga renang bisa dinikmati siapa saja, tidak harus atlet sebagaimana olahraga lainnya. Hanya saja untuk masyarakat umum, gaya renang yang digunakan adalah gaya yang bersifat sederhana dan juga mudah dipelajari, misalnya gaya dada dan juga gaya bebas. Rutin melakukan olahraga ini ternyata memberi banyak manfaat. Apapun gaya yang dipilih, di sini beberapa manfaat tersebut. Yang pertama, yaitu membantu menurunkan berat badan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, gerakan renang yang membuat keseluruhan tubuh bergerak secara aktif membantu membakar kalori yang lebih tinggi atau lebih cepat dibanding jenis olahraga lainnya. Jadi bisa dimaksimalkan dan juga penurunan berat badan. Yang kedua yaitu adapun membangun massa otot. Otot keseluruhan tubuh akan terlatih selama berenang sebab keseluruhan otot ini akan aktif bergerak. Sehingga renang bisa membantu membangun massa otot sehingga tubuh lebih terbentuk dan kencang. Adapun yang ketiga yaitu menjaga kesehatan jantung. Menurut sebuah penelitian, terbukti mampu meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh, sehingga membantu melancarkan aliran darah dari dan menuju ke jantung. Hal ini akan membantu dan menjaga kesehatan jantung tersebut.
Yang keempat yaitu meringankan kondisi saraf kejepit, di mana kondisi saraf kejepit memang memunculkan rasa sakit tiada henti. Hanya saja pasien diharapkan terus aktif bergerak agar saraf tidak kaku dan tenang. Salah satunya dengan aktif berolahraga, terutama olahraga renang, dan menghindari olahraga tertentu yang bisa memperparah kondisi saraf kejepit. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.